Lihada wa ma kunna linahtadiya laula an hadanallah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah. Wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Qala Allah subhanahu wa ta'ala fi kitabihil karim. Walladzina jahadu fina lanahdiyannahum subulana. Wa qala an-nabiyyu sallallahu alaihi wasallam. Man isdada ilman wa lam yasdad hudan lam yasdad minallahi illa bu'dan. Alhamdulillah, bersyukur pada Allah Subhanahu wa taala yang Allah Subhanahu wa taala berikan hidayah pada kita. Yang dengan hidayah tersebut pertama kita tahu nih, oh ini jalan kebaikan. Habis itu Allah kerahkan mungkin Pak Opik, Allah kerahkan Pak Hashim untuk buat acara seperti ini. Itu semua hidayah daripada Allah Subhanahu wa taala. Ilham seperti itu datangnya daripada Allah Subhanahu wa taala. Allah lengkapi lagi hidayah tersebut dengan taufik. Ataupun hidayah itu sendiri adalah taufik. Bagaimana? Allah gerakkan kita untuk bisa ada di majelis ini. Dan kita harus yakin bahwasanya pengajian ataupun ceramah daripada ustadz itu sebenarnya dia hubungannya nggak semata-mata horizontal. Saya berbicara itu bisa dapat difahami. Tapi sebenarnya hubungannya itu tuh vertikal. Itu dari Allah juga tuh. Kefahaman dari Allah. Jadi dan untuk mendapatkan kefahaman, untuk mendapatkan hidayah, itu sebenarnya Allah lihat usaha kita. Allah lihat susah payah kita. Walladzina jahadu fina lanahdiyannahum subulana. Barang siapa yang ada jihad, mujahadah, ada susah payahkan diri dia untuk agama, ada korban untuk agama. Gak mesti perang. Kita susah nih bangun pagi tadi, sholat subuh berjamaah di musola. Kemudian saya mungkin berangkat dari rumah, dari Sukarame ke sini. Keadaan istri tadi kamar mandinya lama. Habis itu anak rewel gitu kan. Jadi emang agak lama. Tapi hidayah kayak gini nih. Dalam hal susah payah ini Allah suka nih. Allah suka ngelihat kita ketika kita susah payah. Maka dikatakan hidayah ini berbanding lurus dengan pengorbanan. Maksudnya apa? Semakin banyak kita berkorban, semakin banyak kita susahkan diri kita untuk agama, semakin banyak mujahadah yang kita buat untuk dapat memahami agama, itu maka hidayahnya. Bukan sekedar pengetahuan. Bedakan antara maklumat dengan hidayah. Mungkin maklumat ini sekedar pengetahuan. Kita tahu orientalis itu lebih mengetahui Islam. Orientalis itu mereka orang-orang barat yang mempelajari Islam. Itu mereka, tapi mempelajari Islam, mereka tetap dalam keadaan kekufuran mereka. Jadi tujuannya untuk menyerang Islam. Mereka hafal Quran, mereka mempelajari hadis, mereka menguasai hadis, tapi nggak ada hidayah pada diri mereka. Makanya di balik ilmu itu ada tuntutan amal. Di balik ilmu itu ada tuntutan amal. Dan bagaimana kita bisa beramal nih? Dan kita nggak bisa nih. Kita belajar nih tiap hari. Mungkin kita belajarnya tiap hari Ahad ya, tiap hari Minggu kayak gini. Bertambah maklumat kita. Tapi belum tentu bertambahnya maklumat kita ini bertambahnya amal pada diri kita. Belum tentu semakin banyak kita tahu, semakin banyak itu pula yang kita bisa amalkan. Maka kadang orang berpikir, wah yang penting tahu dulu nggak juga. Tapi kita harus, apa yang kita tahu, itu kita amalkan. Dan untuk dapat kesempatan bisa beramal, itu kita perlu usaha, kita perlu susah payahkan diri kita, sehingga apa? Sehingga Allah kasihan dengan kita, Allah berikan kita hidayah. Hidayah Allah yang paling penting. Nabi pernah katakan, man izdada ilman wa lam yazdad hudan lam yazdad minallahi illa bu'dan. Bertambah nih ilmu kita. Iya, saya yakin bertambah maklumat kita ketika kita duduk pengajian seperti ini. Tapi ketika itu tidak bertambah hidayah kita, tidak bertambah amal kita, tidak bertambah rasa takut kita kepada Allah Subhanahu wa taala, maka kata Nabi SAW, dia nggak bertambah apa-apa, melainkan hanya semakin jauh daripada Allah Subhanahu wa taala. Jadi ilmu Al-Quran
itu memang dia bisa memuliakan kita. Al-Quran itu dikatakan hujjatun lana. Al-Quran itu adalah nanti pada hari kiamat, Quran akan menjadi hujjah yang akan membela kita. Al-Quran, ilmu yang kita pelajari ini akan membela kita, yang akan membawa kita di hadapan Allah, untuk membawa kita ke surganya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Akan tetapi Quran juga dia akan jadi hujjatun alaina. Al-Quran bisa jadi hujjah yang akan mendakwa kita. Al-Quran bisa jadi hujjah yang akan malah memberatkan kita nanti. Jadi maka itu. Tapi kita, waduh, kalau kayak gini mendingan gak usah belajar. Salah juga. Gak bisa. Kita harus belajar. Kewajiban. Talabul ilmi fardhatun ala kulli muslim. Belajar ini adalah kewajiban kita sebagai seorang muslim. Maka kita harus senantiasa belajar. Tapi sembari kita belajar, itu bagaimana kita usaha untuk amal. Untuk mengamalkan apa yang kita telah ketahui. Jadi itu. Dan kita harus yakin. Tadi hubungannya itu bukan hanya horizontal sama kita. Tujuannya itu bukan dengar ceramahnya. Kalau dengar ceramahnya ya waduh, ya ini banyak kurangnya lah saya. Tapi sebenarnya vertikal tuh. Pemahaman, kesempatan untuk beramal itu yakin itu datang dari Allah Subhanahu wa taala. Kita minta ke Allah Subhanahu wa taala, semoga Allah berikan pemahaman pada diri kita. Kita mohon kepada Allah Subhanahu wa taala, semoga Allah Subhanahu wa taala berikan hidayah sehingga kita dapat mengamalkan ilmu-ilmu yang telah kita pelajari. Dan ini kita udah mujahadah nih, kita udah sholat subuh secara berjamaah, kemudian kita sudah luangkan waktu kita lagi, tambah lagi waktu kita sampai isyraq, mungkin nanti sampai jam berapa ini Pak Popik? Sampai jam berapa acara kita? Sampai jam 7. Itu tambah pengorbanan lagi. Tujuannya semata-mata hanya untuk ya ini, menambah pengetahuan thaqafah Islamiyah kita, pengetahuan agama kita. Semata-mata ini karena Allah nih, jangan niat yang lain nih. Innamal a'malu binniyat. Sesungguhnya setiap amal ini dia dihitung, dinilai dengan sebab niat kita. Jadi niat kita apa nih? Ya, satu, dengan adanya seperti ini mungkin akan jadi sebab memperkuat ukhuwah kita. Ya, ukhuwah ini persahabatan kita. Dengan adanya kayak gini nih, insya Allah kuat nih ukhuwahnya. Dengan ada terus rutin seperti ini, akan terjalin ukhuwah yang kuat. Apalagi kita tinggal bersama-sama kayak gini kan. Jadi itu nanti bagaimana, ini juga hal yang dilakukan oleh Nabi. Jadi Nabi bisa satukan orang Muhajir dengan orang Ansor. Muhajir ini orang yang datang dari Mekah, orang Ansor orang tempatan di Madinah. Itu dengan sebab apa? Dengan sebab Allah Nabi SAW bentuk ukhuwahnya, persaudaraan, persahabatan di antara kaum Muhajir dan Ansor. Bahkan itu kaum Ansor begitu menyayangi, begitu mengayomi orang-orang Muhajir, sampai dipuji sifat mereka dalam Al-Quran. Wa yuthiruna ala anfusihim walau kana bihim khososoh. Jadi orang Ansor ini dia memprioritaskan saudara mereka dari Muhajirin, dari kalangan Muhajirin, dari Mekah itu pokoknya totalitas mereka dalam menyambut, memuliakan saudara mereka dari Mekah. Walau kana bihim khososoh. Walaupun sebenarnya mereka juga dalam keadaan susah. Walaupun sebenarnya mereka juga punya hajat, tapi mereka lebih prioritaskan untuk menunaikan hajat kaum Muhajir. Nah, itu diharapkan pada diri kita tuh. Kita punya ukhuwah nanti, kita punya sifat ithar. Dalam bahasa Arab ada namanya sifat ithar, mendahulukan orang lain. Walaupun sebenarnya kita juga ada keperluan. Nah, itu sifat ini juga yang harus kita pelajari nih. Ini kita dengar nih ithar. Nanti mungkin boleh, apa itu ithar? Ya ithar itu. Jadi bagaimana kita bisa memprioritaskan saudara kita, sahabat kita, teman kita, itu ketimbang diri kita. Dan ini yang menyebabkan Allah ridho nih. Ini yang menyebabkan salah satu sebab adanya hidayah di Madinah. Suksesnya dakwah di Madinah. Ini kenapa? Karena itu para sahabat, para sahabat Ansor itu punya sifat ithar. Dan itu mendatangkan keridhoannya Allah Subhanahu wa taala.
Nah ini juga sama. Ini kita udah bentuk kayak gini. Jadi bukan hanya nanti keilmuan, tapi bagaimana ukhuwah di antara kita ini terbina. Dan saya pada kesempatan pagi hari ini saya ini pengen membacakan sebuah hadis, beberapa hadis, yang hadis tersebut terrangkum dalam kitab Nasha'ihul Ibad. Nasha'ihul Ibad ini adalah kitab karangan Imam An-Nawawi Al-Bantani. Jadi Indonesia sebenarnya dia punya ulama yang kalibernya kaliber internasional pada zaman dahulu. Imam An-Nawawi Al-Bantani, kita tahu namanya Bantani. Itu asalnya dari Banten. Kita juga ada Syekh Yasin Al-Fadani di Mekah sana. Udah meninggal, tapi beliau ngajar di Mekah. Fadani dari Padang. Ada Al-Falembani. Itu juga dari Palembang. Ada dari Aceh, banyak ulama-ulama kita emang terkenal. Bahkan Hadratus Syekh Kiai Haji Hasyim Asy'ari itu tuh beliau juga punya karangan kitab yang tersebar ke kemana-mana. Orang-orang di sana baca kitab-kitab mereka. Orang dari Lubnan apa semua baca kitab beliau. Jadi kita sebenarnya punya ulama yang kalibernya adalah kaliber internasional. Oke, kita akan baca sebuah hadis. Ini sebuah hadis, hadisnya adalah hadis qudsi. Wa huwa ini diriwayatkan oleh Abu Dzar Al-Ghifari radhiyallahu anhu an Rasulillah sallallahu alaihi wasallam fima yarwihi an rabbih azza wa jalla. Jadi hadis yang akan saya bacakan ini adalah diriwayatkan oleh Abu Dzar Al-Ghifari, ini seorang sahabat. Kemudian bentuk hadis yang diriwayatkan adalah hadis qudsi. Nah, ini ada istilah baru nih, hadis qudsi. Hadis qudsi ini apa? Jadi hadis qudsi ini adalah hadis yang redaksinya dari Rasulullah, akan tetapi maknanya daripada Allah Subhanahu wa taala. Jadi dalam hadis qudsi biasa dikatakan fi ma yarwi an rabbih, daripada apa yang disampaikan oleh Allah Subhanahu wa taala, ataupun langsung qala Allah taala, Allah berfirman, tapi firman tersebut tidak terdapat di dalam Al-Qur'an. Itu namanya hadis qudsi. Redaksinya, kata-katanya dari Nabi, tapi maknanya daripada Allah Subhanahu wa taala. Jadi ini hadisnya ini kita dengar. Ya ibadi inni haramtu zulma ala nafsi wa ja'altuhu bainakum muharraman fala tazalamu. Wahai hamba-hambaku, sesungguhnya aku telah mengharamkan kezaliman atas diriku, maka juga aku jadikan kezaliman itu haram di sisi kalian, maka kalian tidak boleh saling menzalimi, saling menyusahkan di sesama kalian. Jadi Pak, nggak ada yang namanya zalim Pak. Dan kita juga jangan pernah merasa, oh nggak adil. Hidup kita rasanya nggak adil. Itu tuh kita yang lebay, kita yang hiperbola, kita yang terlalu mendramatisir keadaan. Sebenarnya adilnya Allah SWT itu kadang kita salah memahaminya. Kita mungkin meletakkan indikator, yang namanya yang namanya hidup senang, itu salah kita menentukan kesenangan hidup kita, mungkin kita salah. Mungkin kita menganggap, orang yang senang itu adalah orang yang kaya. Itu salah tuh. Maka ketika itu kita rasa susah. Kita bakal menilai, yang kaya dong yang senang. Ataupun yang senang itu yang anggota tubuh dia, fisikal dia sempurna, ganteng. Itu juga susah tuh. Nanti berarti kita hanya membatasi, yang bisa bahagia ini orang yang anggota fisik dia sempurna, dan juga ganteng, ataupun memiliki akal yang sempurna, cerdas, atau memiliki jabatan yang tinggi. Itu kalau kita seperti itu ya, kita sempitkan. Padahal indikator Allah bukan itu untuk menentukan seorang ini orang yang berjaya, orang yang bakal mendapatkan nikmat yang besar, bakal mendapatkan surganya Allah Subhanahu wa taala. Dan kita harus meyakini kita hidup di dunia ini sementara. Dan kehidupan di dunia kita ini adalah menentukan kehidupan kita yang selama-lamanya nanti. Dan dunia ini adalah darul imtihan, itu adalah tempat kita dilatih, diuji oleh Allah Subhanahu wa taala. Yang dia akan darul jazanya nanti, pembalasannya, ganjaran pembalasannya nanti bukan di dunia ini kita. Ini harus kita yakini. Jadi Allah adil Pak sebenarnya. Ini kita harus pahami. Keadilan Allah Subhanahu wa taala. Dalam keadaan seperti apapun kita, itu kita bisa jadi orang yang berjaya, kita bisa jadi orang yang memperoleh kemenangan, kita bisa termasuk jadi orang yang kalangan yang mulia. Dalam keadaan status sosial seperti apapun. Dalam keadaan seperti apapun. Bahkan kata Nabi, innallaha la yanzuru ila suwarikum wa amwalikum. Allah nggak lihat fisikal kita.
Allah juga nggak lihat seberapa banyak harta kita. Walakin yang zuru ila qulubikum wa a'malikum. Tapi indikator, sebab yang Allah Subhanahu wa taala gunakan sebagai penilaian untuk diri kita, itu Allah lihatnya dari hati kita, Pak. Allah lihatnya dari amalan kita. Maka atas bentuk ini keadilan Allah Subhanahu wa taala, Allah Subhanahu wa taala letakkan yang namanya kejayaan, kebahagiaan itu pada perkara yang bisa dicapai oleh semua orang. Yang miskin dia bisa bahagia, yang kaya dia bisa bahagia, yang ganteng dia bisa bahagia, yang jelek dia bisa bahagia, yang pintar dia bisa bahagia, yang kurang anggota badan dia pun dia bisa bahagia. Pada indikator apa? Fi qulubikum, lihat pada hatinya. Dan Nabi SAW juga isyarat, at-taqwa hahuna, ketakwaan itu dalam hati kita. Jadi kita lebih, Pak, kita harus, ketika kita berusaha untuk mempercantik diri kita, maka kita lihat juga nih, bagaimana dengan hati kita. Kita lebih penting lagi mempercantik hati kita. Lebih penting lagi mempercantik amalan ibadah kita. Jadi jangan kita sibuk untuk memperbaiki yang zahir dari diri kita, memperbaiki fisik kita, memperbaiki rumah kita, apa semua. Tapi kita tinggalkan, kita bobrokkan hati kita, amalan kita, kedekatan kita, relation kita antara diri kita dengan Allah. Itu jangan kita lalaikan hal ini. Kita sibuk memperbaiki yang zahir, kita melupakan yang batin. Kita meninggalkan yang batin. Maka duduk di sini juga ini tujuannya adalah bagaimana kita membentuk rohaniah kita, batin kita nih. Batin kita terbentuk di acara seperti ini. Gitu. Jadi ini pentingnya, kita harus juga merasa, oh apa sih pentingnya, urgensinya daripada acara seperti itu. Untuk bagaimana kita membentuk batin kita. Jadi apa? Kesimpulannya Allah itu adil. Dan adilnya Allah itu coba semuanya bisa berjaya. Allah nggak lihat dari faktor ini. Tapi Pak, kalau kita bayangkan semua orang kaya, itu nggak ada yang mau jadi petani. Semua orang kaya nggak akan ada yang mau jadi tukang bangunan. Semua orang kaya nggak ada yang mau jadi guru. Nggak, kehidupan dunia nggak bisa berjalan secara seimbang. Tapi ini adilnya Allah Subhanahu wa taala, semua orang bisa mendapatkan kejayaan, semua orang bisa dalam keadaan mendapatkan kebahagiaan. Kapan? Ketika orang-orang ini mereka bisa memperbaiki rohaniat dia, memperbaiki hati dia, dan hati dia, dari hati dia tersebut terbentuk amalan-amalan yang mendatangkan keridhaan Allah Subhanahu wa taala. Satu hadis juga daripada Nabi SAW, ala inna fil jasadi mudghah, ketahuilah bahwasanya di dalam tubuh manusia ini terdapat satu ketul daging. Idza saluhat, ketika ketulan daging tersebut baik, saluhal jasadu kulluh, maka seluruh anggota tubuhnya akan baik. Karena ketika hati kita baik, maka yang akan timbul dari anggota tubuh yang lain adalah kebaikan. Tapi wa idza fasadat, tapi ketika hati kita rusak, fasadal jasadu kulluh, maka yang keluar dari tubuh kita ini semuanya hal-hal yang rusak. Dari hati dia mempengaruhi pikiran, dari pikiran itu kita akan bergerak menuruti mungkin hawa nafsu kita. Makanya usaha yang paling penting adalah usaha atas hati. Dan ini bentuk adilnya Allah Subhanahu wa taala. Jadi semua orang dituntut untuk memperbaiki hati mereka. Dan Allah Subhanahu wa taala dalam hadis qudsi ini, Allah Subhanahu wa taala mengharamkan kezaliman pada diri. Allah nggak pernah zalim. Dan Allah juga jadikan kezaliman itu haram untuk kita lakukan ke saudara-saudara kita. Kita jangan berpikir egois sehingga kita menzalimi saudara kita, itu juga nggak boleh. Ini perintah daripada Allah, ini larangan daripada Allah. Fala tazalamu. Jangan kalian saling menzalimi. Ya ibadi kullukum dhalun illa man hadaituhu fastahduni ahdikum. Dilanjutkan oleh Allah Subhanahu wa taala, wahai hamba-hambaku, kalian semua ini dalam keadaan tersesat. Kita semua, Pak. Kita semua dalam keadaan sebelumnya sesat. Tapi Allah perintahkan fastahduni, maka mintalah hidayah kepadaku, ahdikum, aku akan berikan hidayah kepada kalian. Apapun kita, Pak, kita makanya perlu kita minta kepada Allah Subhanahu wa taala hidayah. Jangan lepaskan dari doa kita hidayah. Bahkan di dalam Fatihah kita, ihdinas siratal mustaqim, kita minta minimal sehari 5 kali kita minta hidayah daripada Allah Subhanahu wa taala, supaya Allah tunjukkan kita mana jalan yang lurus. Itu kita minta. Makanya kita juga sedikit-sedikit mempelajari makna Al-Qur'an. Jadi kita tahu apa yang kita baca. Oh, ternyata kita ini tiap hari ini memohon hidayah kepada Allah Subhanahu wa taala. Tapi kita ta'adduban. Jadi waktu itu ada yang frontal, ada ustaz-ustaz yang frontal katanya Nabi sesat. Enggak, apa, Nabi enggak pernah sesat. Jangan kita juga. Jadi diterjemahkan hadis ini, oh semua orang tersesat termasuk Nabi. Enggak, kita jangan gitu.
Kita harus kita harus buat juga adab antara diri kita dengan Rasulullah. Jangan kita mau seenak-enaknya kita mengatakan hal-hal yang tidak layak untuk Nabi SAW. Jadi gitu. Jadi saya jelaskan, nanti takutnya salah persepsi nanti itu. Ya itu jelas orang yang mengaku ustadz habis itu bilang Nabi pernah sesat, ya itu ditazir banyak ulama kan. Banyak diinin ulama, ujungnya sampai ke MUI waktu itu. Udah lama sih. Kemudian ya ibadi kullukum ja'iun illa man an'amtuhu fastad'imuni ud'imkum. Wahai hamba-hambaku, kalian semua ini juga dalam keadaan lapar. Kalian semuanya kelaparan. Asalnya kalian ini semuanya kelaparan, enggak ada yang bisa kasih kalian makan. Maka kalau kalian lapar, mintalah makan kepadaku, aku akan berikan makan kepadaku. Aku akan beri kalian makan. Ya ibadi kullukum 'arin illa man kasautuhu fastaksuni aksukum. Wahai hamba-hambaku, kalian pun semua dalam keadaan telanjang dan dan kecuali aku yang telah berikan kalian pakaian, fastaksuni, maka mintalah aku supaya menutupi aurat kalian, maka aku akan penuhi permintaan kalian tersebut. Jadi di sini Pak, ini walaupun hadisnya pertama dia menjelaskan dalam keadaan sesat, dalam keadaan kelaparan, dalam keadaan telanjang, ini maksudnya apa Pak? Dalam sebenarnya maknanya lebih umum daripada ini. Dalam semua hal kita perlu kepada Allah Subhanahu wa taala. Sebenarnya Allah Subhanahu wa taala yang menunaikan hajat keperluan kita. Walaupun zahirnya kita untuk memenuhi kebutuhan kita itu kita dengan cara asbab bekerja, dengan memberikan jasa ataupun apa. Itu semua zahirnya. Tapi hakikatnya rezeki daripada Allah Subhanahu wa taala. Hakikatnya rezeki adalah milik Allah Subhanahu wa taala. Bahkan apa yang ada pada diri kita. Nah, ini filosofi sabar. Filosofi sabar itu adalah segala sesuatu yang ada pada diri kita itu sebenarnya hakikatnya adalah milik Allah Subhanahu wa taala. Jadi dalam sebuah hadis diriwayatkan itu Zainab, putri Rasulullah. Rasulullah punya seorang putri namanya Zainab. Ketika itu anak Zainab, berarti cucu Rasulullah ini dalam keadaan sakaratul maut, masih kecil. Jadi Rasulullah pernah mengutus anaknya Zainab tadi mengutus seseorang kepada Rasulullah supaya Rasulullah bisa datang. Tapi ketika itu Rasulullah dalam keadaan sibuk. Jadi Rasulullah utus orang lagi. Tapi dalam keadaan sibuk tersebut, orang utusan itu menyampaikan salam dari Rasulullah. Kemudian dia menyampaikan pesan daripada Rasulullah. Inna lillahi ma akhadha walahu ma a'ta. Fasbiri wal tahtasib. Kata Nabi SAW, segala sesuatu yang Allah ambil, itu sebenarnya juga adalah milik Allah. Dan apa yang akan diberikan kepada kita, itu pun hakikatnya juga punya Allah Subhanahu wa taala. Jadi hakikat kita, itu kita hanya diberi titipan oleh Allah Subhanahu wa taala. Apa yang kita rasa itu milik kita sekarang ini bukan milik kita, Pak. Kasarnya ngomong kayak gitu. Apa yang kita miliki sekarang, apa yang ada pada diri kita, tabungan kita, mungkin anak kita, keluarga kita, itu hakikatnya adalah milik Allah. Allah berhak ambil kapanpun Allah mau. Maka ketika itu tuntutan kita ketika kita dapat musibah, itu adalah kita bisa bersabar dan ihtisab, mengharapkan ganjaran daripada Allah. Padahal itu milik Allah tuh ya. Ini baiknya Allah, ihsannya Allah nih. Sesuatu itu milik Allah, ya kayak Bapak deh. Bapak menitipkan sesuatu kepada orang lain, itu hak Bapak untuk ngambil. Dan boleh nggak orang yang diberikan itu mau ngeyel, nggak mau barang yang dititipkan pada dia itu diambil. Kan itu juga nggak tahu diri juga kan. Jadi kita juga seharusnya jadi hamba yang tahu diri. Kita hamba Allah, Pak. Gelar yang Nabi banggakan itu adalah awal akun abdan syakura. Nabi itu bangga menjadi seorang hamba yang bersyukur. Dengan derajat Nabi itu Nabi ya pemimpin, Pak. Tapi Nabi bangga dengan statusnya sebagai hamba Allah Subhanahu wa taala. Tapi dan kita harus tahu Pak, hamba itu bagaimana. Kita ini hidup di zaman yang sudah tidak ada hamba. Dan hilangnya status perhambaan itu adalah berkat Islam, Pak. Islam yang dia menggesa, yang memotivasi, memberikan fadilah-fadilah, ganjaran keutamaan yang besar untuk mereka yang membebaskan hamba. Jadi habis hamba. Tapi status hamba itu apa? Wal abdullah yamliku syai'an wa imallakahu sayyidu. Hamba, seorang hamba itu dia tidak memiliki apa-apa walaupun tuannya memberikan dia milik.
Bahkan seorang hamba itu ketika dia tidak, misalnya perempuan dia tidak bersuami, itu tuannya bebas ngapain aja sama dia. Hamba Pak, kita tuh nggak ada apa-apa Pak. Karena kita hamba Allah Subhanahu wa Ta'ala, kita nggak ada apa-apa Pak. Jadi hakikatnya segala sesuatu itu milik Allah dan Allah bebas mau ngambil kapan pun Allah mau. Dan ketika kita minta pada Allah, Allah akan berikan pada kita nih dari hadis ini. Segala kekurangan kita mintanya kepada Allah. Berharap kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ini maksud daripada hadis tadi. Kullukum dolun. Untuk masalah akhirat kamu minta kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Untuk masalah dunia kamu minta kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Fa idza azamta fatawakkal 'ala Allah. Ketika kita udah menginginkan sesuatu, maka bukan ikhtiar dulu baru tawakal, tapi tawakul dulu baru ikhtiar. Ikhtiar itu adalah sebab bagaimana ya itu kita cari pahala tuh. Ikhtiar itu adalah bentuk kita cari pahala untuk usaha kita. Jadi kita jangan yakin pada hasil. Hasil itu adalah Allah yang menentukan. Jadi kita yakinnya pada Allah. Segala sesuatu Allah yang mencukupi segala kekurangan kita. Ini harus kita tanamkan dalam diri kita. Kemudian, ya ibadi innakum tukhti'una bil-laili wan-nahari wa ana aghfiruz dzunuba jami'an fastaghfiruni aghfir lakum. Nah, ini juga nih, wahai hamba-hambaku, memang sifat kita, Pak. Wahai hamba-hambaku, sungguhnya kalian pasti melakukan kesalahan. Bil-laili wan-nahari, setiap waktu, baik pagi maupun siang, pasti kita nih ada aja kesalahan. Mungkin banyak yang kita nggak sadarnya daripada apa yang kita sadari, oh saya salah. Banyak yang nggak sadarnya daripada kesalahan kita. Dan kita emang nggak lepas Pak daripada dosa Pak. Maka innal insana zaluman, wa kanal insanu zaluman jahula. Manusia ini ada orang yang banyak sekali, sering sekali melakukan kezaliman dan memang ya jahula. Jahula itu dikata al-jahlu, jahil. Jadi itu, tapi itu bentuk i'tizar, bentuk penguzuran daripada Allah. Oh ya, karena kita banyak salahnya, kita nih banyak lalainya, banyak kekurangnya, itu Allah kasih Pak, kasih walaupun sebanyak apapun kesalahan kita, Allah akan ampuni segala dosa kita Pak. Jadi kita jangan membatasi rahmat Allah, jangan membatasi maghfirah Allah, ampunan Allah Subhanahu wa Ta'ala dengan aduh saya ini udah banyak banget dosanya. Jangan gitu Pak. Allah senang Pak, Allah ridho, Allah bangga ketika ada hambanya yang telah melakukan dosa begitu banyak, hambanya yang telah berpaling jauh dari jalan kebenaran itu datang kepada Allah sekali lagi Pak, meminta kepada Allah lagi. Makanya ketika kita mendapatkan ujian itu rasanya disentil sama Allah, tujuannya apa Pak? Tujuannya untuk supaya kita balik ke Allah Subhanahu wa Ta'ala. Taubat itu asal katanya daripada mananya sama dengan rujuk, kembali. Jadi itu Pak, mungkin cara Allah Subhanahu wa Ta'ala mengembalikan kita itu dengan teguran bentuknya musibah. Jadi itu mengingatkan kita nih, udah waktunya balik. Balik kita. Jadi biasanya ketika kita musibah itu Allah alternatif terakhir. Dalam keadaan itu pun Allah masih senang, Pak. Dalam keadaan seperti itu pun Allah masih senang. Masih oh ya akhirnya hamba saya kembali. Itu. Maka Allah dikatakan sini fastaghfiruni, minta ampun kepadaku, istighfar kepadaku, taubat kamu kepadaku, maka aghfir lakum, aku akan berikan taubat kepada kalian. Jadi kayak gini Allah. Ya ibadi innakum lam tablughu darran fatadurruni wa lam tablughu naf'i fatanfa'uni. Dan kita ini lemah, Pak. Qudratullah ghalibatun ala sa'iril aqdar. Apa yang Allah kehendaki, apa yang Allah mau, itu pasti akan terjadi, Pak. Masya Allahu kan, wa malam yashalam yakun. Apa yang Allah kehendaki itu pasti akan terjadi, tapi apa yang Allah SWT nggak kehendaki itu pasti nggak akan terjadi. Kita mau apa, Pak? Tapi ketika itu bertentangan dengan keinginannya Allah, iradahnya Allah SWT, maka nggak akan terjadi. Jadi ketika kita memahami ini, kita juga memahami bahwasanya ya segala sesuatu itu atas kehendak Allah Subhanahu wa Ta'ala. Makanya tadi saya katakan bahwasanya ikhtiar, tapi usaha itu kembali pada Allah. Mungkin kita maunya ini, tapi Allah Subhanahu wa Ta'ala enggak itu bertentangan dengan kehendak Allah, maka enggak akan terjadi. Dalam satu hadis lagi, Lawi istamatil ummatu ala yang fa'uka lam yang fa'uka illa bisyai'in qad katabahu Allahu laka. Walaupun semua orang saling bantu
Misalnya nih, untuk memberikan manfaat pada kita, untuk menolong kita. Tapi Allah udah wayahnya nih. Allah mau kasih dia ujian. Maka semua orang bersatu padu membantu kita, itu tidak akan dapat menentang takdirnya Allah Subhanahu wa taala. Wala in tamau la yaduruka lam yaduruka illa bi syai'in qad katabahullahu 'alaika. Walaupun juga mereka semua orang bersatu padu memberikan mudarat kepada kita, untuk coba untuk menyusahkan kita, pun sama. Mereka tidak akan dapat memudaratkan kita kecuali apa yang telah Allah tetapkan bahwasanya yang mudarat pada diri kita. Jadi ketetapan Allah ini nggak akan bisa dikalahkan oleh keinginan dan usaha makhluk. Allah ingin ini nih, itu kita mau usaha semaksimal apa, itu nggak akan bisa. Dan ketika kita memahami ini, itu seharusnya nggak ada lagi keluar dari kata kita. Kalau, andai. Wah, kalau aja kayak gini. Itu seolah-olah bisa, Pak. Bener kan? Itu kita mulai nih. Kita mulai kurangkan pengandai-andaian kita yang seolah-olah itu bisa merubah sesuatu. Andai aja kayak gini. Nggak kayak gini. Padahal itu udah Allah tetapkan, Pak. Ini yang harus kita pahami. Ya ibadi law anna awwalakum wa akhirakum wa insakum wa jinnakum kanu ala atqa qalbi rajulin wahidin minkum ma zada dzalika fi mulki syai'an. Dan juga kita harus pahami, Pak, bahwasanya Allah itu kita beda, Pak. Kita jangan mengkiaskan, menganalogikan Allah dengan makhluk. Jadi makhluk beda, Pak. Makhluk ini kapan seseorang ini bisa jadi mulia? Ketika banyak orang yang respect, yang hormat sama orang tersebut kan. Kita bisa dibilang mulia kapan? Ketika banyak orang-orang ini hormati kita. Dan kebalikannya, kita dianggap hina ketika banyak orang yang mencela kita. Kita dianggap kaya ketika kita memiliki sesuatu. Dianggap miskin ketika kita ya diam aja gitu. Tapi Allah enggak, Pak, enggak seperti ini. Allah akan tetap mulia walaupun semua orang memaksiati Allah Subhanahu wa taala. Semua hambanya memaksiati Allah. Dan Allah tidak akan pernah hina walaupun semuanya Allah tetap akan mulia walaupun semua memaksiati Allah Subhanahu wa taala dan sama enggak akan hina. Walaupun semuanya kufur pada Allah Subhanahu wa taala. Dan semua orang taat sama Allah pun enggak akan menambah lagi kemuliaan Allah. Jadi sebenarnya Allah tuh nggak butuh, Pak, ibadah kita. Jangan tuh ngerasa bangga, wah saya ini sudah menjadi hamba yang baik. Seharusnya saya mendapat reward daripada Allah Subhanahu wa taala. Seharusnya saya jadi waliullah. Wah. Seharusnya saya ini mendapatkan ya ridho Allah. Rezeki saya mudah apa semua. Ibadah kita itu nggak menambah apa-apa di sisi Allah Subhanahu wa taala. Maka dikatakan, wahai hamba-hambaku, kalaulah dari kalangan yang terawal sampai yang terakhir, dari golongan jin, dari golongan manusia, semuanya punya hati setaat-taatnya hati orang yang pernah ada. Maka yang sedemikian itu pun tidak akan menambah kemuliaanku sedikit pun. Yang demikian itu tidak akan menambahkan apa yang ada di khazanahku sedikit pun. Mau sebaik apa kita, seluruh orang semuanya jadi baik, antum ngajak semua orang jadi orang baik, itu pun gak akan menambah apa-apa di sisi Allah Subhanahu wa taala. Allah udah tetap mulia, Allah tuh dari dulu yang mulia. Mau semuanya kufur sama Allah Subhanahu wa taala, walau anna awwalakum wa akhirakum wa insakum wa jinnakum kanu ala afjari qalbi rajulin wahidin minkum ma naqasa dzalika min mulki syai'an. Begitu juga, Pak. Walaupun semua orang ini dari yang awal sampai yang akhir, dari golongan jin, dari golongan manusia, punya hati sejahat-jahatnya hati orang yang pernah ada. Yang demikian itu pun tidak akan menjadikan Allah hina. Yang demikian itu pun tidak akan mengurangi apa yang ada di sisi Allah Subhanahu wa taala. Bukan wah karena kita banyak yang memaksiati Allah, Allah jadi lemah. Begitu juga. Gitu. Jadi jangan pikirkan Allah itu seperti manusia. Beda lah. Dan begitu juga, Pak. Kayanya Allah Subhanahu wa taala itu bukan kaya yang terbatas seperti kita. Maka dikatakan, ya ibadi law anna awwalakum wa akhirakum wa insakum wa jinnakum kanu ala sa'idin kanu qamu fi sa'idin wahidin fasa'aluni fa'ataitu kulla wahidin mas'alatahu ma naqasa dzalika mimma indi illa kama yanqusul mikhyatu idza udkhilal bahr. Wahai hamba-hambaku, dan jika orang yang terawal sampai yang terakhir dari golongan jin, dari golongan manusia, itu semuanya berkumpul. Qamu fi sa'idin wahidin, berkumpul di satu padang yang luas dari yang awal sampai yang akhir, tambah jin manusia semuanya. Itu berkumpul di satu padang yang luas. Kemudian fasa'aluni, semuanya ini meminta kepada aku. Fa'ataitu kulla wahidin mas'alatahu, dan aku berikan seluruh permintaan mereka. Apa yang mereka minta aku langsung kabulkan ketika itu.
Maka kata Allah juga, mana qasazalika mimma, itu pun tidak akan mengurangi apa yang ada di sisiku sedikit pun. Dan kalaulah itu berkurang, coba, kalau kok bisa ya nggak berkurang ya? Kalaupun kamu bilang berkurang, ini saya kasih analogi, kata Nabi. Illa kama yang kusul mikhyat idza udkhilal bahra. Pak, ada jarum masukin ke air ini, yang tersisa yang ada pada jarum itu sama air ini, kira-kira kita anggap berkurang nggak, Pak? Kalau gelas ini ada air, ada jarum, kita masukkan jarum dan ada air yang di jarum tersebut. Mengurangi sini nggak? Ini kalau air, Pak, ini dianalogikan bahar, lautan, Pak. Kita masukkan jarum ke dalam lautan, apa yang tersisa di jarum itu adalah seperti yang berkurang. Ada berkurang nggak? Nggak ada sama sekali. Ini kayanya Allah Subhanahu wa Ta'ala beda dengan kayanya makhluk. Kayanya Allah Subhanahu wa Ta'ala, Allah sama sekali istighna anil makhluk. Allah nggak perlu kepada kita, Pak. Allah nggak perlu pada ketaatan kita. Allah Subhanahu wa Ta'ala nggak perlu kepada hormat kita, peribadatan kita. Allah nggak perlu itu. Dan bahkan ketika Allah Subhanahu wa Ta'ala disifati dengan sifat ghani, kaya, Allah Subhanahu wa Ta'ala itu kayaknya beda dengan kita. Kayaknya kita, Pak, orang minta kita keluarkan, kita belanjakan, habis. Tapi Allah Subhanahu wa Ta'ala, kayaknya Allah tuh nggak ada yang habis di sisi Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kita kenal Allah nih, Pak. Ini kita biar tujuan kita pada pagi hari ini bagaimana kita kenal Allah. Dan untuk kita, sebelum kita mengenali Allah, kita kenal diri kita, Pak. Man arafa nafsah arafa rabbah. Barang siapa yang dia mengenali diri dia, maka dia baru dapat mengenali Allah Subhanahu wa Ta'ala. Mengenali diri saya bukan dengan, oh iya ya saya ini kerja di sini, oh iya saya ini punya anak ini. Bukan gitu. Kita mengenali hakikat kita. Siapa kita? Kita adalah hamba Allah. Wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Tidaklah aku ciptakan jin dan manusia kecuali Pak. Jadi tujuan utama ya, Pak. Bukan tujuan sampingan kita beribadah. Bukan kita memerlukan status di KTP kita sebagai seorang muslim sehingga kita pergi sholat ke masjid ataupun kita bersyahadat. Tapi enggak, ini tujuan utama kita diadakan di dunia itu adalah supaya kita bisa beribadah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ya ibadi innama hiya a'malukum usiha lakum thumma uwaffikum iyyaha. Wahai hamba-hambaku, sesungguhnya kamu jangan merasa tenang. Setiap perbuatan kalian, setiap apa yang kalian perbuat itu aku kumpulkan, aku catat semua, tidak ada yang terluput sedikit pun daripada catatanku. Dari kalian kecil sampai kalian dewasa semuanya tersusun rapi. Maka wafikum iyaha, nanti ketika di akhirat itu aku akan ganjari, aku akan balas setiap perbuatan kalian di dunia ini. Faman wajada khairan, siapa yang nanti akhirnya dia mendapatkan kebaikan, oh ternyata dia banyak pahala amalan perbuatannya itu, amalan baiknya lebih banyak daripada yang buruknya, falyahmadillah, maka pujilah Allah ketika itu, Pak. Kenapa, Pak? Karena hidayah daripada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Bahkan dikatakan wa yudhinul hamdu bizdiyadin ni'mah. Imam Subki mengatakan ini. Kita bisa bersyukur, Pak. Kita bisa ucapkan alhamdulillah ketika kita mendapatkan sebuah nikmat. Ini mengindikasikan adanya pertambahan nikmat lagi atas diri kita. Kita bisa ucapkan alhamdulillah. Itu sebenarnya ada pertambahan nikmat untuk diri kita. Sampai seperti itu. Maka ketika kita mendapatkan kebaikan nanti di akhirat, oh ternyata kita bisa beramal, oh alhamdulillah ternyata saya diarahkan kepada kebaikan, itu pun tidak lepas daripada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Hidayahnya Allah tadi itu kita bahas. Tapi Pak, waman wajada ghaira zalik, tapi ketika kita nanti mendapatkan keburukan, oh keburukan kita lebih banyak daripada kebaikan kita. Fala yalumanna illa nafsah, jangan dia celak kecuali dirinya sendiri. Ini juga, Pak, ini adab kita, Pak. Ketika kita mendapatkan kebaikan, kita sandarkan kebaikan kepada Allah. Tapi kalau kejelekan, jangan, Pak, wah ini mau udah takdir saya nih kayak gini. Nggak boleh, Pak, ta'adub kita sama Allah. Walaupun itu atas izin Allah, tapi ta'adubnya kita sama Allah, jangan kita nisbahkan keburukan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Salahkan diri kita, mungkin karena kesalahan kita, mungkin karena perbuatan kita, perbuatan lampau kita. Ini Allah ingin, misalnya kita dapat musibah, kita dapat penyakit ataupun apa. Ini mungkin cara Allah untuk bersihkan diri kita. Selalu husnuzon dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Berprasangka baik dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jam berapa nih?
Satu hadis lagi apa mau apa nih sesinya terus Pak Wik? Oh, ya tanya jawab boleh, oke, insya Allah. Jadi ketika bisa dijawab, kalau nggak bisa ya jadi PR buat saya. Jadi memang ini ulama zaman dulu Pak, gini Pak. Jadi ulama zaman dulu dia nggak malu untuk mengatakan saya tidak tahu. Ini lebih selamat daripada dia mengatakan menurut saya. Emang agama dia. Gitu Pak. Jadi ketika ada antum nanya ke orang jawabannya menurut saya, itu harus dipertanyakan. Karena agama ini bukan punya dia. Dia bukan syari. Jadi dia ulama zaman dulu ya dia nggak malu untuk mengatakan la adri. Dan itu biasa saja. Ulama kaliber besar. Tapi ketika udah malu nggak bisa jawab, itu terpaksa dia katakan menurut saya, emang agama dia. Ini lebih parah. Dan ya Islam itu kita juga nanti semakin kita belajar, itu kita jaga teman-teman kita. Jangan mungkin karena saya itu nggak mau dipanggil Ustadz, karena berat Pak tanggung jawab Ustadz. Karena Ustadz itu ya semua orang tuh senang dinisbahkan dengan ilmu. Jadi nanti jangan kita udah ikut pengajian minggu kayak gini, ahad-ahad kayak gini, Sabtu ini ya. Sabtu kayak gini nanti kita banyak tahu, kita punya kewajiban untuk menyampaikan. Tapi jangan nanti kita sudah menyampaikan, kita antum Ustadz, dipanggil Ustadz itu kita bangga. Nanti ketika kita ditanya satu pertanyaan, kita malu untuk nggak bisa jawabnya. Jadi nanti keluar perkataan menurut saya. Ini biasa aja, panggil saya juga, nama aja nggak apa-apa, gitu. Jadi begitu. Ayo bolehlah dibuka. Silakan Pak. Gak apa-apa, kita saling diskusi, saling sharing. Gimana? Pak. Bismillahirrahmanirrahim. Perkenalkan, nama Muhtadi Nugraha. Rumah ini sakit saya. Sebenarnya dari paparan ilmu yang disampaikan antum tadi luar biasa bagus. Dan setiap step-stepnya tadi banyak benar yang mau dipertanyakan gitu loh. Karena itu PR semua gitu loh kan. Tentang hati ya, tentang hati. Orang banyak melabelkan bahagia itu dengan kondisi, dengan sifat dan lain sebagainya. Padahal itu kan hati gitu loh kan. Materi-materi ini sebenarnya pernah Anda dapatkan di teman-teman LLC di bisnis aneh gitu loh kan. Cuman itulah untuk untuk mentauhidkan diri gitu loh, untuk mentauhidkan diri, memahami bahwa semua yang yang terjadi di dunia itu sudah skenario Allah, sudah skenario Allah. Yang mau dipertanyakan tentang hati, bagaimana sih biar kita selalu bahagia? Apakah zikir terus? Apakah kita harus ngajar, atau apakah misalnya kita ya ikhtiar untuk mencari harta juga itu termasuk zikir gitu loh. Seperti itu yang pertama. Yang kedua, tentang tawakal dengan ikhtiar. Orang banyak ikhtiar dulu baru tawakal. Nah, Anda mendapatkan ini harusnya kita itu tawakal dulu, bangun ibadah, kemudian berdoa, kemudian berzikir, terus ikhtiar sambil berzikir. Itu yang pernah Anda dapatkan. Nah, itu yang minta pencerahan lebih lebih ini lagi gitu, lebih kuat lagi seperti itu. Wah, ini pertanyaan hati ini ada. Jadi gini. Di dalam Riyadhus Shalihin dalam bab sabar itu dijelaskan. Wa may yasta'fif yu'afihullah. Barang siapa dia ada sifat, dia coba untuk jaga diri dia. Dia jaga marwah dia. Marwah apa bahasa Indonesianya? Martabat dia. Dia coba jaga hal-hal ini, maka Allah akan muliakan dia. Wa may yastaghni yughnihullah. Barang siapa dia ada sifat istighna, tidak berharap kepada makhluk, berharap hanya kepada Allah, Allah yang akan kayakan dia. Wa may yatasabbar. Dan barang siapa berusaha untuk sabar, latih diri dia. Kesabaran, Pak. Yang namanya kesabaran itu adalah sesuatu yang dilatih, Pak. Jadi memang ada beberapa orang, cuma sedikit, Pak, orang yang Allah Subhanahu wa taala langsung sudah berikan pada diri dia sifat sabar. Itu sedikit. Tapi kebanyakan cara seseorang ini bisa bersabar adalah dengan dia latih diri dia.
Makanya di sini pakai bab tafa'ala. Tafa'ul. Itu memberi makna usaha, Pak. Ada susah payah. Sama kayak ta'allama, belajar. Belajar itu sesuatu yang susah. Maka dia pakai bab tafa'ul. Begitu juga tasobbar. Ya tasobbar. Barang siapa usaha untuk bisa bersabar, latih diri dia untuk bisa sabar, baru Allah akan berikan hakikat sabar. Yusabbirullah. Allah akan berikan hakikat sabar pada diri dia. Maka tadi, Pak, bagaimana kita jaga diri kita, Pak? Hati kita bisa lapang itu sebenarnya bukan karena harta. Bahkan kalau kita meyakini bahwasanya hati kita bisa lapang karena harta, enggak, Pak. Dalam hadis di Riyadhus Shalihin juga dijelaskan. Kalaulah seseorang ini dia punya satu lembah yang isinya emas semua, itu dia bakal masa kurang, Pak. Itu pasti bakal masih merasa kurang. Dia akan berharap lagi punya yang kedua. Begitu juga ketika sudah punya yang kedua, dia bakal punya yang ketiga. Bahkan Nabi SAW katakan dia nggak akan pernah puas selagi mana mulutnya belum tertimbus dengan tanah. Sampai dia mati baru hilang, Pak, keinginan kayak gini. Tapi ini bisa diusahakan. Perlu latihannya. Bagaimana ya tadi? Kita jaga, Pak. Kita jaga diri kita. Kita jaga ifah kita, izzah kita. Kita jaga martabat kita, marwah kita, muruah kita. Kita jangan berharap kepada makhluk. Kita berbuat istighna. Itu Allah langsung yang kayakan hati kita. Dan Allah Subhanahu wa taala berikan kekayaan itu ya bisa langsung bentuknya hissi, memang benar-benar dikayakan dari segi zahirnya, ataupun Allah kayakan kita, Allah lapangkan hati kita, Pak. Sebenarnya orang miskin itu adalah orang yang hatinya sempit, Pak. Dia merasakan kemiskinan itu ketika hatinya sempit. Tapi ketika hati lapang, itu hilang, Pak. Itu nggak ada rasa apa-apa. Kan kata Nabi itu ajaban diambil mumin ajaban diambil mumin ajaban diambil mumin, heboh, hebat, pelik pada setiap perkara orang muslim. Inna amrahu kullahu lahu khair. Dalam setiap urusan, Pak, orang mukmin, Pak. Makanya kita kalau mau gampang, hati kita mau senang, kita usaha iman kita, Pak. Perbaiki iman kita. Kenapa, Pak? Inna amrahu kullahu lahu khair. Dalam setiap urusan orang beriman, itu dia akan selalu mendapatkan kebaikan. Dalam setiap urusannya. Dalam setiap hal keadaannya. Jadi orang beriman sebenarnya adalah orang yang dia nanti tidak akan terkesan dengan keadaan pada diri dia. Orang beriman, itu dia tidak akan terkesan dengan keadaan yang ada pada diri dia. Mau keadaannya bagaimanapun, dia tetap dalam keadaan iman dia, dalam mantap. Dia nggak akan terkesan dengan keadaan, sama sekali. Tapi sekarang kita ini masih sering terkesan dengan keadaan. Sama yang ngomong juga kayak gitu kok. Kita kasih terkesan dengan keadaan. Tapi hakikat goyahnya nanti seorang yang beriman, ini mau dalam keadaan apapun dia nggak akan terkesan, Pak. Ini kata Nabi, Pak. Idza asabathu idza asabahu durrun sabara. Ketika menimpa dia cobaan, dia bisa bersabar, Pak. Orang mumin, idza asabathu ad-dharra'u sabar. Ketika menimpa dia cobaan, karena istiwaul amr nih. Keadaan dia udah biasa aja, Pak. Dia bisa bersabar ketika ada musibah. Ini kita nggak bisa nih, karena kita dapat musibah bukannya bersabar, malah meronta-ronta kita. Malah kesana sini kita gubek kita. Tapi orang beriman ketika dia dapat musibah, dapat kesusahan, dia bisa bersabar. Baik ketika dia bisa bersabar. Ganjarnya innama yuwaffas sabiruna ajrahum bighairi hisab. Orang yang dia bisa bersabar tuh ganjaran pahala untuk dia tuh berlipat kali ganda. Dan sama keadaannya juga ketika dia mendapat perkara-perkara yang menyenangkan, mendapat banyak nikmat, mendapat kegembiraan, dia bisa bersyukur. Maka dalam dua keadaan ini orang beriman tuh mendapatkan seluruh kebaikan, Pak. Dalam keadaan senang dia baik, dalam keadaan buruk pun dia bisa dapatkan kebaikan. Dan ini gak akan didapati kecuali hanya pada orang beriman, kata Nabi. Ini kata Nabi. Yang bisa dalam keadaan ini hanya orang-orang yang beriman. Makanya ketika kita sudah bisa memahami hakikat musibah, itu hati kita bakal biasa aja, Pak. Karena, Pak, ini, Pak, ketika kita bahas ini, musibah itu sebenarnya karena kita harus selalu husnuzan sama Allah Subhanahu wa taala. Maka cara kita untuk selalu husnuzan tuh, musibah ini adalah cara Allah untuk ingatkan kita. Musibah ini adalah cara Allah untuk kafarahkan, untuk hapus dosa-dosa kita. Musibah ini adalah cara Allah Subhanahu wa taala untuk tingkatkan derajat kita. Cara musibah ini adalah cara Allah untuk hapuskan dosa-dosa kita yang telah lalu. Mungkin kita dulu banyak salah,
Tapi Allah Subhanahu wa taala nggak mau siksa kita di akhirat. Yang kita harus tahu, Pak, siksaan di akhirat itu lebih parah daripada siksaan di dunia. Mungkin kita sakit di dunia sebentar tuh, tapi di akhirat itu azabnya berkali-kali lipat lebih berat. Nikmat surganya juga nggak bisa kita bayangkan bagaimana itu surga. Tapi Allah Subhanahu wa taala ingin, udahlah kamu nanti di akhirat kosong-kosong aja. Allah tunaikan Allah hapus, Allah bersihkan dosa-dosa kita di dunia dengan musibah yang menimpa kita. Tapi kita pas setelah meninggal bertemu Allah, kaget kita. Wah, mana dosa-dosa yang dulu? Udah habis semua. Allah bersihkan di dunia. Itu jawabannya pertama. Jadi untuk orang yang ini, itu semua perlu dilatih, Pak. Dan ya dengan sholawat, dengan zikir, dengan apa itu metodologi. Dan ya tadi dikatakan ibadah itu ya dia ada yang sifatnya mahdoh, ada yang sifatnya memang ibadah pure, murni ibadah, ada yang ghair mahdoh, ada yang ya zahirnya kayaknya keduniaan, bekerja. Tapi bekerja itu bisa jadi nilai ibadah ketika kita punya niat yang betul. Bahkan Pak, perkara mubah, perkara yang hukumnya boleh, itu bisa dapat nilai ibadah ketika apa? Ketika dengan niat yang betul. Makanya innamal a'malu bin niat tadi di awal. Saya tidur, mungkin tidurnya saya itu lebih dapat pahala daripada tidur Bapak. Karena saya tahu caranya. Saya tidur, ketika saya niat tidur itu semata, itu tujuannya walaupun mungkin nggak kebangun tahajud ya. Tapi niatnya supaya bisa bangun tahajud. Niatnya supaya memiliki kekuatan. Niatnya beramal dengan firman Allah Subhanahu wa taala, "Wa ja'alna naumakum subata." Istirahat, tidur itu jadikan istirahat. Niatnya beramal seperti ini saya dapat pahala, Pak. Begitu juga saya makan. Niatnya saya makan itu supaya badan saya kuat untuk ibadah, itu saya dapat pahala. Makanya itu, dalam setiap perkara yang mubah, niatkan hal-hal yang baik. Pasang niat yang baik, itu kita dapat pahala. Jadi tidur saya mungkin ya, kalau saya tidur tuh 8 jam, 8/24 sepertiga. 60 tahun, 20 tahun habis untuk tidur, tapi tidur saya bisa dapat pahala tuh ketika kita punya niat yang benar. Even saya bermesra-mesraan dengan istri, itu pun bisa jadi nilai pahala, Pak Hashim. Karena Nabi juga berkata tuh kepada seorang sahabat, Sa'ad bin Abi Waqqas. Jadi Sa'ad bin Abi Waqqas tuh waktu itu dia hendak menyedekahkan seluruh harta dia, tapi Nabi tahan. Ketika dia sakit, dia hendak mau menyedekahkan setengah juga ditahan. Dia sepertiga, oke, dibolehkan oleh Nabi. Ketika udah menyedekahkan itu, Nabi katakan, sesungguhnya kamu meninggalkan keluarga kamu dalam keadaan kaya itu lebih baik untuk diri kamu. Dan bahkan setiap usaha kamu untuk membahagiakan keluarga kamu, bahkan suapan kamu terhadap istri kamu, wah itu mesra-mesra sama istri itu dari bilang, itu pun dapat pahala daripada Allah Subhanahu wa taala. Ketika kita memang niatnya benar, Pak. Bukan niatnya mesra-mesraan biar apa. Tapi niatnya karena ini ada, Nabi kasih tahu. Tabtaghi bihi wajah Allah. Kita mengharapkan keridhaan Allah. Itu bisa jadi nilai pahala buat kita, Pak. Jadi semuanya ibadah itu sifatnya umum, Pak. Ketika kita ada niat yang baik, yang benar, kita sandarkan perbuatan-perbuatan mubah tadi itu bisa dapat pahala. Mandi aja bisa dapat pahala. Ketika mandi niatnya, oh iya saya nggak pengen menyakiti orang lain dengan bau badan saya gitu kan. Itu sebenarnya itu makanya gampang banget kalau Bapak mau cari ibadah, cari pahala. Karena kita nggak tahu tuh caranya kan, dikasih tahu nih. Jadi setiap perkara coba diniatkan yang baik-baik, itu kita akan dapat pahala dari setiap perkara yang kita buat. Ya apapun. Tapi juga jangan dibenarkan juga, wah saya melakukan perkara yang maksiat, ini saya sebenarnya niatnya ini. Wah kacau, saya nanti dituntut. Makanya saya jelaskan juga nih. Jadi kayak gitu. Makanya saya bilang perkara mubah, perkara yang asal hukumnya boleh. Ketika kita ada niat yang baik, itu kita akan dapatkan ganjaran reward pahala daripada Allah Subhanahu wa taala. Apalagi perkara sunnah. Tapi mungkin kita mengerjakan perkara yang baik, Pak, perkara sunnah, perkara wajib, tapi niatnya salah, Pak. Bapak nih sholat ke masjid mungkin, kita lah sholat ke masjid, tapi tujuannya biar dilihat orang. Wah nggak dapat apa-apa, malah dapat siksa kita. Dapat azab, Pak, iya. Sedekah, supaya apa? Supaya didengar oleh orang-orang. Supaya masyhur nama kita sebagai seorang dermawan. Nggak dapat apa-apa, Pak, malah dapat siksa daripada Allah Subhanahu wa taala. Makanya niat itu yang paling penting tuh. Nanti adalah pembahasan tentang niat kapan-kapan. Siap. Oke, tadi yang kedua. Tawakul dan ikhtiar. Jadi kata Allah Subhanahu wa taala, kata Nabi SAW, "Lau annakum tatawakkaluna 'ala Allahi haqqa tawakkulihi la razaqakum kama yarzuqut tayr. Tagdu himasan wa taruhu bitanan." Kalau kita punya tawakul, pengharapan diri kita yang benar kepada Allah Subhanahu wa taala dengan sebenar-benarnya tawakul.
Tapi kita belum sampai ke makom ini. Kata Nabi SAW, ketika kita punya tawakul yang benar-benar tawakul, haqqa tawakkulihi, sebenar-benarnya tawakal, la razaqakum, maka Allah Subhanahu wa taala akan berikan rezeki kepada kalian kama yarzuqut thair. Seperti mana Allah Subhanahu wa taala beri rezeki kepada burung. Tagdu khimason, burung tersebut pergi pagi dalam keadaan perut kosong. Wa taruhu bitonan, tapi dia pulang pada sore hari dalam keadaan kenyang. Tapi kita nggak sampai makom ini, Pak. Antum, wah, saya mau coba tawakal sebenar-benarnya tawakal. Waduh, kerok juga nanti salah misalnya ini. Ya kita belum sampai seperti ini. Tapi maksudnya tawakal itu apa? Kita menyandarkan hasil pada Allah Subhanahu wa taala. Kita usaha itu cuman usaha adalah cara kita untuk mendapatkan pahala tadi. Tapi hasil itu Allah yang menetapkan. Kita lihat deh. Sama-sama buka warung. Kalau enggak kita lihat nih. Ya, sama-sama buka warung, mungkin lain-lain yang di depan tuh sama-sama buka tambal ban. Tapi yang satu datang aja mobil pas bener cabangnya depan dia. Contohnya mundur lagi. Satu mundur. Sama-sama dagang buah, sama-sama dagang. Tapi itu rezeki itu memang udah diatur. Ini ajibnya rezeki, Pak. Udah diatur. Jadi tawakul itu adalah kita meyakini. Ya kita telah kerahkan best effort, tapi awal tuh kita udah pasangnya. Hasil itu bukan usaha itu bukan menentukan hasil. Jadi jangan kayak orang yang terlalu mendewakan usaha. Wah, saya udah buat segini, saya meyakini hasil yang baik. Enggak juga. Usaha ya walaupun sunatullahnya manjaddah wajadah. Dengan usaha itu ya dia dapat. Tapi yang harus kita tanamkan dalam diri kita enggak semestinya seperti itu. Tapi itu sunatullah. Ya lebih lagi, Pak, kalau Bapak nggak usaha ya nggak dapat gitu kan. Hakikat jalan untuk menuju ke sana juga nggak ada. Makanya ulama katakan kita ini dosa, Pak. Ketika kita minta sesuatu yang kita nggak ada jalan untuk sampai ke sana. Kita cuma duduk aja di masjid nih, tapi kita minta 2 miliar ya Allah, 2 miliar. Dosa kita. Serius. Itu dosa. Ulama hukumnya dosa seperti itu. Ya Allah kaya. Ya Allah. Ya. Dosa, hukumnya dosa. Jadi kayak gitu, hukumnya dosa. Ketika kita meminta sesuatu yang kita nggak ada asbab ke sana. Oh istri dua gitu. Dosa. Tapi ketika kita ada caranya, emang kita udah ada ada jalannya, ya itu nggak apa-apa. Tapi ketika ketika sibuknya di masjid, kita minta sama Allah itu juga jangan minta yang aneh-aneh juga. Tapi ada Ustaz, ulama yang ada itu entah itu mengada-ada apa memang ada beneran gitu lah. Jadi dia ngomong rezeki itu cukup berdoa, kan? Contoh ada 2 ulama katanya kan, yang satu cukup doa aja, yang satunya ya saya kalau mau dapetin harta harus ikhtiar. Ya itu, Pak. Makom orang beda. Jadi Imam Ibnu Athaillah dalam hikamnya itu telah klasifikasikan makom kedudukan seorang ini jadi 2, Pak. Ada namanya makom tajrid, ada namanya makom asbab. Makom tajrid itu udah dia fokuskan diri dia untuk ibadah dengan Allah Subhanahu wa taala. Allah akan cover segala rezeki dia. Dan ini juga antum juga jangan heran deh, jangan julid ketika ngeliat ulama julid. Jangan apa ya bahasanya, jangan ya suzon ataupun apa, oh bingung ini sebenarnya kiai ini dapat duit dari mana, kok Pajero, Alphard mobilnya. Itu dia udah sampai kepada makom tajrid. Udah kamu fokus aja ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Allah akan cover segala rezeki kamu, bahkan lebihkan daripada orang lain. Tapi ada yang Allah tetapkan makom dia makom asbab. Kamu tuh kalau untuk mendapatkan sesuatu kamu perlu usaha, perlu ikhtiar. Jadi ada beda-beda, Pak, makom. Maka kata Imam Athaillah, iradatuka at-tajrid ma'a iqamatillahi iyyaka fil asbab minasyahwatil khafiyah. Ketika kamu ingin tajrid, ketika kamu ingin fokuskan diri kamu untuk ibadah, misalnya kita udah kerja nih, kita punya kerjaan yang mantap, tapi ketika itu tiba-tiba kita pengen, wah, saya ini dengar kajian kayak gini, wah, saya ini pengen fokus untuk jadi seorang abid aja, pengen fokus jadi ahli ibadah aja. Kata Imam Athaillah, ada niat seperti ini, padahal sebenarnya Allah Subhanahu wa taala tetapkan diri kita ini pada asbab, perlu usaha untuk mendapatkan segala sesuatu, untuk sampai ke rezeki itu perlu usaha, ataupun ya dengan mana umum lah. Yang kita ini mendapatkan sesuatu dengan usaha. Maka ketika kita ada niat seperti itu sebenarnya adalah syahwat yang tersembunyi. Syahwat, Pak, itu kehendak nafsu kita yang tersembunyi. Tapi juga kebalikannya, wa iradatuka al asbab ma iqamatillahi iyyaka fit tajrid inhitatun anil himmatil aliyah.
Begitu juga kebalikannya. Ketika kita pengen usaha, ketika kita pengen asbab, pengen pada makom asbab, pengen pada makom usaha, pengen wah kayaknya kalau saya ini nggak ngaji jadi wirausaha, jadi bisnismen, nggak ngajar kayak nggak jadi guru, ini saya bisa lebih sukses gitu. Itu topik. Atau mungkin jadi berpikir wah kalau saya fokus di bidang nasyid ataupun di bidang media apa semua ini saya bisa lebih menjanjikan daripada saya jadi seorang guru yang pergi pagi pulang sore apa semua gitu kan. Itu ketika ada pikiran seperti itu, padahal Allah telah letakkan kita pada makom tajrid, itu inhitatun anil himmatil aliyah, degradasi daripada cita-cita yang luhur. Jadi kayak gitu Pak, bingung kan? Makanya itu tasawuf. Itu tasawuf. Jadi kita bingung, kalau kita itu perlu waktu yang agak lama membahas tentang ini. Tapi setiap orang ada makomnya sendiri-sendiri. Ada yang dia memang makomnya tadi, makom asbab, ada yang dia makom tajrid. Ya, ketika dia pada makom itu ya nggak bisa kita tiru. Tadi kata Bapak, ya ada orang kiai yang diminta doa, ya itu makomnya makom tajrid. Tapi nggak bisa juga Bapak tiru, oh ya saya juga mau jadi kiai itulah. Makom tajrid lah. Kebanyakan kita yang awam, ini makomnya adalah makom asbab. Tapi yang guru ini sebenarnya makom tajrid Pak. Oh gitu ya, guru itu ya. Iya. Jadi guru itu ya, antum kita difokuskan untuk ilmu. Ya nggak salah, tapi kalau kita usaha atau apa, tapi sebenarnya kalau ketika kita usaha itu kita nggak fokus, malah itu sebenarnya makom kita diletakkan makom tajrid. Ya guru, kiai apa semua makom tajrid. Kalau kita lihat wah kok kiai itu bisa punya Pajero, punya Alphard, punya wah sawahnya di mana-mana. Ya itu Allah udah cover semua Pak. Jadi ya seperti itu. Ada lagi pertanyaan? Oh iya Pak. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sedikit bertanya terkait dengan takdir ataupun kehendak Allah yang menjelaskan nama Ustaz tadi, itu apakah terkait dengan termasuk daripada yang dilakukan oleh manusia, seperti halnya keburukan ataupun kebaikan yang dilakukan itu apakah termasuk daripada kehendak ataupun sudah takdir. Sedangkan bagaimana caranya kalau kita ini untuk menghindari hal-hal yang buruk dan langkah-langkahnya kalau kita ini memilih hal yang baik itu menurut. Jadi memang hakikatnya takdir baik itu baik ataupun buruk itu semua datangnya dari Allah Subhanahu wa taala. Tapi ta'adduban kita, masa kita menyalahin Allah Pak, itu nggak beradab banget Pak. Yang baik kita nisbahkan pada Allah. Dan ini diajarkan dalam Quran. Wa anna la nadri asyarun urida bima fil ardi am arada bihim rabbuhum rasyada. Ingat Pak Sim. Jadi di sini dia pakai urida. Ini jelasan yang belajar bahasa Arab dulu. Urida majhul, nggak disebut failnya. Tapi yang kedua wa arada bihim rabbuhum ma'ruf, pakai sigah maklum. Jadi gitu Pak. Di dalam Quran itu banyak menjelaskan segala sesuatu yang baik itu dinisbahkan pada Allah, tapi yang buruk itu jangan dinisbahkan pada Allah. Ini Quran yang ngajarin. Kayak perkataan Nabi Khidir. Ketika Nabi Khidir merusak kapal, dia berkata fa'aradtu, saya ingin merusakkan kapal ini karena ini. Tapi di dalam yang kedua cerita Nabi Khidir yang kedua adalah Nabi Khidir membunuh seorang anak. Tapi fa'aradna, kami, maksudnya Nabi Khidir dan Allah menginginkan supaya orang tua dari anak tersebut diberikan anak yang baik. Membunuh itu dinisbahkan pada Nabi Khidir. Tapi untuk mengganti dengan anak yang lebih baik itu dinisbahkan pada Allah. Pada kisah yang ketiga Nabi Khidir ini membangun tembok anak yatim yang sudah runtuh. Fa'arada rabbuka. Itu Allah kepengen, itu dinisbahkan pada Allah. Jadi itu Pak, dari situ ulama bilang, segala sesuatu yang baik kita nisbahkan pada Allah. Walaupun yang buruk itu hakikatnya itu atas kehendak Allah juga. Tapi kita ta'aduban, beradab, kita nggak nisbahkan yang buruk kepada Allah Subhanahu wa taala. Adapun bagaimana kita cara kita untuk terhindar daripada perkara yang buruk, ada banyak caranya. Bapak lihat dia supir-supir lintas, itu tuh mereka tuh rajin banget sedekah. Tujuannya apa? Supaya terhindar dari hal buruk di perjalanan. Bapak lihat Chinese, itu walaupun dia non-muslim,
itu dia gemar tuh sedekah. Punya toko bangunan, ketika tahu yang ini bangun masjid, ikutan nyumbang. Kenapa? Karena mereka ada keyakinan dengan membantu menyumbang itu hoki lah mungkin, ataupun apa, dia berkeyakinan bahwasanya buang sial kayak gitu. Dan memang itu Allah kasih cash buat mereka. Oh beneran, walaupun jarang ibadah supir-supir tadi itu sholatnya entah di mana gitu kan, tapi dengan keyakinan tuh Allah lindungi perjalanan mereka. Tapi cash dapat di dunia. Jadi apa? Banyak Pak cara kita dengan silaturahmi itu akan memperpanjang rezeki, memperpanjang umur, mempermudah rezeki. Tapi kita jangan terjemah maknanya nanti kok kita silaturahmi umurnya panjang ataupun apa. Mungkin umur panjang itu keberkahan dari umur tersebut ditambahkan pada diri kita. Keberkahan itu apa? Produktivitas kita di dalam umur kita itu keberkahan. Imam An-Nawawi dia berkah umurnya walaupun hidupnya hanya 40 tahun. Tapi keberkahan apa? Dia bisa produktif di dalam usia, di dalam seluruh hayat dia. Begitu juga, maksudnya mungkin umur panjang nanti bagaimana? Yaitu, diberikan keproduktifan dalam hidup kita. Kita bisa lebih produktif ketika dapat keberkahan. Ataupun tadi, untuk menolak musibah ya dengan sedekah. Rajin-rajin sedekah. Jadi gini, setiap kebaikan, setiap doa sebenarnya itu tidak ada yang sia-sia, Pak. Bapak doa kebaikan apapun, sebenarnya itu tadi, Pak, tetap disimpan oleh Allah Subhanahu wa taala. Mungkin ada doa yang memang Allah langsung tunaikan ketika kita minta, ditunaikan sama Allah. Dapat apa yang kita doa. Mungkin juga kita doa, banyak doa kita yang rasanya kok nggak dijabah, belum dijabah. Tapi mungkin dengan sebab doa tersebut Allah tolak bala yang seharusnya menimpa kita. Dengan sebab doa yang kita panjatkan, yang ternyata kok kita ngerasa kok doanya belum dikabul-kabulkan. Ternyata doa tersebut dijadikan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk sebagai salah satu cara untuk menghindari kita daripada musibah. Mungkin jangan-jangan Bapak terselamat dari bala, itu sebab doa Bapak yang Bapak rasa nggak dikabulkan itu. Sebenarnya sama Allah itu harus seperti itu. Ada lagi doa yang kita panjatkan itu Allah simpen, Pak. Allah simpen dan nanti Allah akan tunaikan di akhirat. Dan ini paling yang sebenarnya ketika kita di akhirat nanti ya kita paling mengharapkan hal yang ketiga ini. Semua doa kita disimpan aja sama Allah Subhanahu wa taala. Jadi itu banyak-banyak doa, Pak. Gitu ya. Jadi salah satu tadi banyak doa, itu salah satunya adalah doa kita digunakan untuk menghindari takdir-takdir buruk. Jadi kita udah punya amunisi tuh. Ada buruk, oh ternyata kita banyak doa tuh. Ya gitu. Jadi banyaklah cara-cara untuk mendapatkan hal-hal yang baik. Ataupun ya nanti kalau masalah kita bahas takdir ini bingung. Allah udah tetapkan umur kita segini. Maksudnya sedekah memperpanjang umur, silaturahmi memperpanjang umur gitu. Ya gitu kita bilang. Mungkin emang bertambah umur dia. Tapi mungkin keberkahan di dalam umur dia yang menyebabkan dia lebih produktif, itulah yang bertambah. Jadi ada orang yang hidupnya 40 tahun tapi karya dia, hasil dia, manfaat daripada hidupnya seolah-olah dia hidup selama-lamanya. Masih hidup sampai sekarang. Para sahabat tuh keberkahan dia sampai sekarang kita sebut Abu Bakar, kita sebut Umar. Dia kan berkah banget ilmunya. Sanusiuddin, orang-orang puji ini. Jadi ini harapan kita dari keberkahan. Allahu a'lam. Ada lagi? No. Ustadz yang nanya nih. Bukan Ustadz ya. Saya Bismillahirrahmanirrahim. Ini ringan sebenarnya. Jadi gini Ustaz, ketika ada seseorang yang muda lah, misalkan ini muda ini dia rajin ibadahnya, kemudian tepat waktu dan lain sebagainya, semuanya bagus lah di segi ibadahnya. Tetapi setelah menikah, harusnya kan menikah ini kan sempurnakan iman. Setelah menikah ini ada sedikit penurunan, walaupun dia tetap menjalankan ibadah-ibadah yang dia lakukan, tetapi ada penurunan dalam arti misalkan contoh tilawahnya sebelum nikah 5 juz misalkan. Tapi setelah menikah dia berkurang menjadi 3 juz. Jamaahnya yang tiap hari biasanya belum azan aja sudah di masjid misalkan. Tetapi setelah menikah dia qomat baru datang, tapi kan tetap melaksanakan jamaah. Yaitu melakukan tersebut karena dia bersama istrinya, artinya misalkan ngobrol, menghabiskan waktu dengan istrinya. Ini kan sama-sama beribadah. Ngobrol dengan istri kan beribadah kalau diniatkan ibadah, sedangkan masih juga ibadah. Nah ini apakah termasuk hal yang lalai atau termasuk dosa atau bagaimana? Yang mana yang terbaik, Ustaz?
Ini curhat ini kayaknya ya. Ini curhat kayaknya, agaknya curhat ini. Ini curhat agaknya. Jadi ya, apa namanya, itu jadi nikah itu untuk apa sebenarnya kan? Mungkin dia lupa tujuan nikah dia untuk apa. Ya kalau nikah untuk kita, untuk menyelamatkan kita ya itu kita dapat tuh sesuai dengan kemauan kita. Jadi sebenarnya nikah tuh untuk apa gitu kan? Bapak-bapak kita ngomong nikah nanti nikah lagi, waduh kemarin nikahnya salah lagi. Tujuan nikahnya salah, praktek lagi nanti kan. Wah ini pengen bener nih nikah lagi nanti saya juga salah nanti kan, dia ceko-ceko istrinya. Mana Popik yang ngajak ini, jadi ini kayak apa namanya, kajiannya rasa bujang semua nanti. Ini nikah tuh tujuannya apa Pak? Jadi ketika kita bilang nikahnya tujuannya untuk menyelamatkan diri kita, untuk menenangkan diri kita, ya cuma dapat ini. Jadi kita tuh nikah itu untuk menyempurnakan agama kita. Nah, berarti dari yang kurang sempurna dibuat jadi sempurna kan, gitu. Nah, ketika niatnya ini ya, makanya visi dalam pernikahan itu, waduh, apa ketika itu? Oh, ya saya nikah itu ya untuk bisa lebih taat. Nah ketika itu ya seharusnya ya nggak terjadi hal yang seperti tadi. Adapun terjadi hal seperti tadi, tapi tujuannya ya tadi apa namanya, untuk apa namanya, ya selagi masih ke masjid lah ya. Tapi kan kalau yang itu kan sampai subuhnya lewat, beda lagi kan. Tapi kalau itu ya masih ini lah. Ternyata oh sholat rawatibnya di rumah aja. Itu nggak tahu Pak Hasyim nanya itu sholatnya pas komatnya di ini apa langsung nggak sholat di masjid sama sekali gitu kan, ataupun ternyata di subuhnya lewat apa semua ya kan, itu berarti bertentangan dengan asalnya, awalnya itu tujuannya nikah itu sebenarnya. Nah, kalau kita ngomong nikah lagi itu kita bahas nikah itu untuk dapatkan sakinah Pak, ketenangan tenangnya lewat. Dan nikah itu dari kata sakinah itu juga timbul kata sakan, maskan, rumah. Jadi tandanya keluarga itu sakinah, itu kita tuh betah di rumah Pak. Tapi ini bukan masalah masjid ya. Tapi maksudnya kita lebih, apalagi Bapak ini lebih pengalaman nikahnya, kayaknya lebih lama semua. Jadi ketika Bapak rasanya nyaman di rumah berarti itu ada sakinah. Tapi kalau rasanya pengen cepet-cepet keluar dari rumah berarti itu udah Jadi itu bahasa Arab tuh setiap katanya ada korelasi dengan kata-kata lain. Jadi tadi sakinah itu ada hubungannya dengan maskan. Jadi orang yang sakinah sebenarnya dengan di dalam keluarganya ada sakinah itu ya di rumah itu ya biasa, enjoy, nyaman. Tapi ada waduh hari Sabtu, hari Ahad itu waktunya kerja kok kesel di rumah mulu. Berarti ada something wrong di situ, ada sesuatu yang salah di situ. Nggak kemana sakinahnya berarti kan. Nah, jadi ya itu. Ketika kita punya sakinah di keluarga kita ya nyaman, tenang. Ya, adapun ya tadi tinggal tadi itu ya kadang memang itu awal-awal kok Pak Hasyim. Nanti ya saya itu kadang kita menyamankan. Nanti kita bisa dapat kenyamanan itu ya. Ya jangan tadi juga salah Pak. Ketika kita tadi kan kita bahas ibadah itu ada yang mahdoh, pure ibadah seperti sholat atau sama ibadah ghair mahdoh. Jangan nanti kita sibuk yang ghair mahdoh mulu. Sibuk yang wah ini sebenarnya ibadah, tapi yang ibadah mahdohnya kita tinggalin. Itu kacau juga tuh. Jadi wah saya ini kerja ini ibadah loh. Kalau dia ngomong kerja ibadah, sholat zuhur, sholat asar nggak dibuat. Itu kacau itu. Jadi kadang orang-orang tuh salah mempersepsikan ataupun dia emang pura-pura bodoh untuk untuk membenarkan keinian mereka. Jadi itu juga ini. Ya tadi lah, keluarga itu emang
sakinah. Kalau kita bahas keluarga ya itu. Jadi tujuan awal kita nikah tuh apa? Ya tujuannya ya itu. Sebenarnya kalau kita tuh niat tuh nyari apa? Sebenarnya niatnya untuk nyari ibu untuk anak-anak kita kan. Ibu tuh ya dia madrasah awal, tempat belajar pertama anak-anak kita. Jadi kalau kita yang awam, ya kita butuh nih ilmu kan untuk disampaikan ke istri kita. Jadi dulu tuh ya suami itu belajar sama Nabi dibawa pulang ke rumah. Apa yang dipelajari dibawa pulang ke rumah. Sama. Apa yang kita pelajari nanti kita bawa pulang ke rumah. Dan kita kewajiban awalnya, kewajiban untuk mengajar istri, memberikan pendidikan pada istri itu adalah pertama kewajiban suami. Tapi karena suaminya tadi sibuk yang ghair mahdoh untuk ibadah-ibadah yang sifatnya tadi seperti itu ketika dia tidak dapat mengajarkan agama untuk istri mereka, maka suami wajib untuk mengizinkan istri mereka belajar agama. Ketika misalnya kita nggak ada waktu nih untuk mentarbiyah istri kita, tapi di situ ada pengajian, ada apa, ya kewajiban kita membolehkan istri kita, ataupun ya bagaimana, ya pokoknya, tapi nggak sampai tinggi-tinggi. Misalnya udah ibu rumah tangga, udah punya anak apa semua, tapi istrinya nyeleneh juga pengen jadi hafizah Quran yang harus belajar ke mana-mana gitu. Nggak gitu juga. Maksudnya belajar di sini adalah belajar yang sekedar menggugurkan kefarduan. Maksudnya apa? Ya sholatnya bener, karena sholat wajib, puasanya bener, baca Qurannya ini dia bisa mendidik anak-anak dia nantinya. Ya sekedar itulah. Kalau tiba-tiba ini nyeleneh juga kadang, wah udah punya anak apa semua pengen belajar ke pondok, pesantren. Oh itu juga salah kan, dimarahin nggak apa-apa. Tapi ya sekedar kalau misalnya pengajian dan kita nggak bisa menunaikan hal itu. Kita nggak ada waktu untuk mengajarkan istri kita, keterbatasan waktu dan keterbatasan ilmu kita. Maka ya izinkan. Tapi kita juga lihat, oh bener nggak ini dia belajarnya gitu kan. Nanti tahu-tahu malah jadi bentrok istri. Kadang ya itu, kadang istri lebih pintar daripada kita juga bentrok itu. Sakinahnya hilang, karena istri ngerasa lebih tahu. Melanggar kadrat yang seharusnya yang seharusnya itu adalah ar-rijalu qawwamuna 'alan nisa. Jadi lelaki itu dia memiliki qawam. Lelaki itu tuh posisinya di atas perempuan. Maka ketika biar hak ini terjadi biasanya ya laki-laki itu harus lebih lah pintar daripada istrinya, harus apa semua. Gitu Pak Hashim. Pak Hashim sama-sama guru nih. Tapi satu frekuensi lah, bahasa Arab, bahasa Inggris kan. Tadi kayak gitu. Jadi istri kita ya ketika kita nggak ini ya kita izinkan lah mereka untuk belajar. Dan tadi ya ketika tadi permasalahan tadi itu jangan jadikan kita ini kebanyakan ya kita ini orangnya nggak mau fair mengakui kesalahan kita dengan kita cari alasan-alasan lain untuk melegalkan kesalahan kita. Ya begitu. Allahu a'lam. Kayak mana Pak Afik? Ada lagi? Sebenarnya banyak Ustaz. Tinggal waktunya. Iya. Waduh. Jadi kan sampaikan bahwasannya berlaku zalim itu dilarang atau malah haram. Ya, ya dilarang itu sama dengan haram. Nah, bagaimana cara kita agar lebih peka terhadap perlakuan zalim itu? Karena kan kita udah berlaku zalim nih, tapi kita tidak menyadari bahwasanya kita berlaku zalim. Itu satu. Yang kedua, bagaimana membantu orang lain yang sudah berlaku zalim. Jadi gini, tadi ya saya jelaskan haram dan dilarang. Jadi kalau haram itu istilah syariat, istilah syara'. Maksudnya haram itu adalah ma yuthabu ala fi'lihi wa yu'aqabu ala tarkihi. Ma yuthabu ala tarkihi wa yu'aqabu ala fi'lihi. Maksud perkara haram itu kalau dari segi syariat itu adalah sesuatu yang apabila ditinggalkan dia dapat pahala. Tapi imtithalan, ketika dia imtithalan, niat ini saya tinggalkan ini karena Allah. Dan juga apabila dikerjakan dia dapat dosa. Dalam bahasa Indonesia dilarang. Ketika dilarang ini kan ada punishment, ada hukuman. Ketika kita melakukan sesuatu yang dilarang, itu ada hukuman. Ya, tindakan-tindakan pidana jinayat itu kan ketika kita melakukan sesuatu yang dilarang, kita ada hukumannya kan. Ada walaupun norma juga kayak gitu.
Tapi ini masalah kezaliman. Jadi biar kita lebih peka nih, saya ini zolim nggak sih? Oke, kita harus paham dulu apa definisi zolim. Zolim itu apa? Zolim itu ulama definisikan zolim sebagai wad'u syai' fi ghairi mahallihi. Menempatkan sesuatu tidak pada tempatnya. Itu sebuah kezaliman. Jadi antum bisa menimbang nih ketika antum paham, oh zolim itu menempatkan sesuatu tidak pada tempatnya. Dan ketika lebih memahaminya lagi, ketika kita coba timbang, jadi orang menimbang gitu. Ketika saya yang dibeginikan ini, saya seneng nggak? Kalau yang saya beginikan orang lain, kalau saya yang dibeginikan, kalau kita beginikan orang nggak apa-apa deh. Tapi coba dibalik ke kita, kalau saya yang dibeginikan, ini saya seneng nggak? Maka di situ kita punya kontrol tuh. Oh, saya nggak seneng. Berarti ini termasuk sebuah kezaliman. Kalau antum dibuat seperti itu antum nggak mau, berarti kan ya ada masalah di dalam perbuatan tersebut kan. Habis itu pertanyaan kedua tadi gimana? Bagaimana membantu orang yang berbuat zolim. Jadi satu, ini cara untuk kita melihat sebuah kemaksiatan. Man ra'a minkum mungkaron fal yughayyirhu biyadi. Ketika kita punya power, ketika kita punya kekuasaan, kita melihat sebuah kemungkaran, ada orang berbuat zolim. Ketika kita punya power, kita cegah. Maksudnya dengan tangan ini, dengan kekuasaan kita, dengan power kita hentikan. Nggak boleh. Kita siapa? Misalnya kita wali kota, ada tempat-tempat yang izinnya ini prostitusi ataupun apa, dia punya power untuk hentikan itu, cabut izin itu. Maka dia wajib ketika itu untuk hentikan seperti itu. Kalau ada power. Tapi kalau kita, misalnya kita melihatnya ada kezaliman, tapi misalnya kita nggak ada power, maka kita pindah lihat martabat yang kedua. Fa'ilam yastati. Tapi kalau kita nggak mampu cegah maksiat tersebut dengan power kita kalah power dengan pelaku maksiat tersebut. Fabilisan. Kita mungkin masih punya nih lisan, kita masih bisa nasihati, jangan gitu. Tapi nasihat dengan cara baik, Pak. Nih diingat, nasihat itu dengan cara yang baik. Kenapa? Karena Fir'aun yang declare dia Tuhan, itu pun Nabi Musa itu diutus untuk dakwah dengan dia dengan cara yang baik. Jangan kita ngelihat ada orang yang maksiat dikit, kita langsung berapi-api mendatangi dia dengan maki-maki dia. Wah ya, gak bisa. Dengan cara yang baik. Bil hikmah wal mau'izatil hasanah. Dengan hikmah, dengan mau'izah hasanah. Gak mampu juga nih ngomong. Wah, saya ngomong malah bisa-bisa dipukul nih kalau saya ngomong. Fabi qalbi. Di hati kita, oh ini salah. Dan kita doakan kebaikan untuk mereka. Ada juga, Pak, bentuk kezaliman nih. Kezaliman ini biasanya dilakukan karena dia bodoh. Tapi ketika dia bodoh, misalnya orang ini ngomong sesuka hati dia. Dan ketika antum mungkin pengen debat dia. Tapi lihat, dari perdebatan tersebut menghasilkan apa? Kalau menghasilkan dia makin jauh, jangan diajak debat. Makin jauh nanti. Tapi ketika itu, wa idza khatabahumul jahiluna qalu salama. Udah tinggalin aja. Itu cara menyelamatkan dia. Nanti makin antum ajak diskusi makin jauh, makin menyesatkan dia malah. Adapun kezaliman, ketika sebuah kezaliman dilakukan di depan umum secara terang-terangan, sebuah kesalahan dilakukan secara terang-terangan, memang kita ketika kita punya power juga kita harus klarifikasi itu secara umum biar orang nggak salah paham. Jadi itu kezaliman tuh ya harus ada caranya, ada tingkatannya untuk mencegah kezaliman tersebut. Tergantung power kita sampai mana, di mana power kita. Harus memahami berarti power kita, ya. Iya. Sesemana kita, misalnya di sini ada maksiat, ada apa gitu. Ya, kalau kita mampu baru itu, tapi jangan konyol juga. Dan kita juga di negara kita itu ada hukum. Kan nggak lucu juga nanti kita udah ini, tapi kita terjerat hukum pula nanti. Tapi sebenarnya yang dilakukan FPI bagus, Pak. Yang dilakukan FPI ya, karena FPI juga sebenarnya dia udah mengikuti prosedur kan dalam itu. Cuman kalau ketika ada misalnya ada pengerusakan, ada apa, itu kita jangan menjudge keseluruhan karena sebab individu. Cuman oknum mungkin yang terlalu
parah apa semua gitu, nanti kita judge-nya itu. Kita melihat sesuatu itu dari jangan kita harus berpikir dengan berpikir yang logis gitu ya. Cuman gara-gara sebagian, misalnya deh kita ngeliat jemaat tablik misalnya ya, kita ngeliat jemaat tablik mungkin yang nyeleneh cuma 1-2 orang, tapi karena yang nyeleneh 1-2 orang kita judge keseluruhan jemaat tablik salah, itu nggak boleh kan? Ataupun kita ngeliat NU, yang salah 1-2 orang, yang nyeleneh 1-2 orang, tapi karena kita melihat yang nyeleneh itu kita langsung judge NU-nya salah, nggak boleh kan? Seringnya kayak gitu. Ya itu saya sampaikan, itu cara berpikir kita yang benar harus seperti itu. PKS, ya semuanya lah, dalam semua hal. Jangan karena 1-2 orang yang salah, individu yang salah kita judge keseluruhannya salah. Itu. Jangan karena nilai titik rusak susu sebelanga. Wallahu a'lam. Oke, alhamdulillah akhirnya kita dapat bertemu, berjumpa seperti ini. Ya harapannya ya itu, bertambah ilmu kita. Dengan bertambahnya ilmu kita itu membawa ke amal kita, Pak. Semakin bertambah amal kita dapat melakukan perkara kebaikan. Dan ini harapannya ilmu sedikit ini bermanfaat untuk kita, bermanfaat untuk keluarga kita. Kita sampaikan kepada istri kita. Dan salah satu, Pak, cara agar ilmu itu bertambah adalah dengan kita amalkan. Cara agar ilmu itu mantap dengan kita sampaikan. Sampaikan apa yang antum dapat di sini kepada keluarga, teman. Nah ini, jadi umat baginda Rasulullah SAW itu yang mulia karena kuntum khaira ummatin ukhrijat linnas. Kalian itu sebaik-baiknya umat yang dikeluarkan, yang ada ini untuk memberi manfaat kepada orang lain. Caranya begini tadi, ta'muruna bil ma'ruf wa tanhauna 'anil munkar. Ajak pada perkara kebaikan, cegah mereka dari melakukan kemungkaran. Wa tu'minuna billah. Sama kita dengan umat-umat lain beriman pada Allah. Tapi lebihnya kita apa? Kita jadi umat dakwah. Jadi ini Pak, ini tanamkan pada diri kita. Oh, saya bukan ustadz ya. Kalau antum cuma ngajak sholat, ngajak apa ke orang-orang, masa harus jadi ustadz dulu? Repot. Jadi itulah, sampai sini. Semoga ada banyak manfaatnya. Kita akhiri dengan doa kifar majelis. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.